Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nailul Huda, NIM 3419050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Produksi Penerbitan Pers Kelas A. Penerbitan pers yang lebih sering disebut dengan media massa cetak adalah perusahaan pers yang dalam menyajikan informasinya melewati usaha percetakan atau print out. Pers dalam artian luas yang mencakup media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media internet. Adapun jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, straight news atau berita langsung, merupakan jenis berita yang apa adanya, ditulis secara singkat, langsung, dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama biasanya adalah berita sejenis ini. Yang kedua ada deep news. Deep news merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan atau dikupas secara mendalam. Selanjutnya ada investigation news, merupakan jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita. Selanjutnya ada interpretive news, adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, namun tetap berdasarkan fakta yang ditemukan. Selanjutnya ada opinion news, adalah jenis berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para ahli, pejabat, cendekiawan mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi keilmuan, dan sebagainya. Kemudian ada pengertian opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Adapun jenis-jenis opini sebagai berikut. Yang pertama, opini individual. Opini individual merupakan pendapat seseorang mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui orang lain ada yang sependapat atau tidak. Seseorang harus melakukan perbincangan kepada orang lain terlebih dahulu, sehingga sesuatu yang dibicarakan tersebut kini menjadi opini publik. Kemudian yang kedua ada opini pribadi, merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Opini pribadi timbul apabila seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain menyetujui atau tidaknya suatu masalah sosial. Kemudian dalam nalarnya, ia menemukan sebuah kesimpulan sebagai tanggapan atas masalah sosial tersebut. Selanjutnya ada opini kelompok. Opini kelompok merupakan pendapat sekelompok orang mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya, keharusan Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan, maka di antara kelompok itu ada yang pro dan ada yang kontra. Kemudian ada opini mayoritas, merupakan pendapat orang-orang terbanyak dari yang berkaitan dengan suatu masalah sosial, baik sebagai yang pro, kontra, maupun yang memiliki penilaian lainnya. Selanjutnya, opini massa. Opini massa merupakan kelanjutan dari opini publik. Opini massa adalah pendapat seluruh masyarakat sebagai hasil dari perkembangan pendapat yang berbeda mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya ada opini umum.
merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Secara sederhana, opini umum merupakan suatu pendapat yang diamini oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Dan berikut ini adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan penawaran. Iklan yang biasanya dijumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya, iklan makanan, minuman, pakaian, dan barang elektronik, serta lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi sosial, sosialisasi, atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya iklan pemilu, iklan untuk hidup sehat, iklan keluarga berencana, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan sesuatu seperti event, iklan berita duka, dan lainnya. Selanjutnya ada iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut, iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan pihak pengiklan. Pers tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut, yaitu surat kabar, majalah radio, televisi, dan film. Kemudian media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan video. Struktur departemen redaksi dan fungsinya. Yang pertama ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penuntunan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penuntunan topik, pemilihan berita utama atau headline, pemberitaan pembukaan halaman, opening news, mendugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Yang kedua ada sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi adalah pembantu atau pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Yang ketiga ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana atau managing editor adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Yang keempat ada redaktur editor. Tugas redaktur editor adalah menerima bahan berita baik 5 dari kantor berita, wartawan, koresponden, atau bahkan pers release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintah, atau perusahaan swasta. Selanjutnya ada wartawan. Wartawan atau reporter adalah seorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa. Selanjutnya ada koresponden atau yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan pembantu, adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanan, yaitu memberikan laporan secara kontinu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya.
dengan cara mempertahankan kualitas dan keaslian berita yang disampaikan ke masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri di media sosial banyak sekali hoax. Dari Kominfo sendiri menyebut hoax banyak terjadi di media sosial, baik misinformasi, disinformasi, atau malinformasi. Hal ini yang menjadikan media jurnalisme itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Maka ini tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk masuk ke media sosial agar hal-hal semacam itu bisa diminimalisir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.